pernikahan udah berapa tahun bos? Kira-kira? Udah 7 tahun 7 tahun. Jadi dapat anak berapa tuh 7 tahun? dengan ibu 1 orang. Sebelumnya? Sebelum saya punya anak 3. 3. Nah kalau sama Saya ibu, sama bapak nih, Satu. suami keberapa? Kedua. 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 Sama suami yang pertama anaknya berapa? Satu. 1. Sama bapak 1. Jadi 2. Jadi di rumah tinggal sama siapa aja bapak? Kalau sekarang ini tinggal dengan 1 anak dan 1 pembantu. Oh anak yang bawaannya dari ibu sama Iya. bapak aja. Jadi yang ibu sama sana ikut ke siapa? Di pesantren. Di pesantren ikut saya. Oh, Di iya. pesantren di Kalau Jogja. bos? Ya, saya ikut saya, tapi saya kirim pesantren. Oh iya. Nah kalau anak bos dari istri yang pertama? Sudah 1 orang masih kuliah, 2 orang sudah mandiri. Oh iya iya. Nah kalau boleh tahu nih, ini tahu RDAI dari mana kalau boleh tahu? Pertengahan bulan Syawal, saya ya biasa buka-buka medsos lah. Buka-buka. Jadi yang tahu dulu bapak atau ibu? Saya. Oh bapak. Oh iya iya. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAI kalau boleh tahu pak? Ya saya memperhatikan gitu kan. Hmm. Bulan Syawal pun salah satu artinya meningkat. Kemudian istiqomah. Nah selama ini saya mengerti itu, tetapi kalau sudah Ramadan menurun. Nah dengan adanya RDAY ini dan juga ada masalah saya, alhamdulillah meningkat. Gitu kan. Jadi puasanya jalan. Kemudian ibadah malam kalau bulan Ramadan setiap malam, nah ini juga jalan. Baca Al-Quran bulan Ramadan bisa 2 kali. Nah ini bahkan satu malam bisa 5 juz, 6 juz. Wow. Gitu. Jadi ibadahnya naik ya? Meningkat kan sesuai dengan bulan Syawal itu. Iya 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 iya. Ya. Dan yang lain-lain bikin saya ketawa aja. Malam ketemu Pak kita. Pak. Apa? Malam kita ketemu kan. Malam. Pas berselisih bapak mau selesai saya datang. Tadi malam. Oh yang ibu dari Bogor. Iya. Oh iya 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 iya. Bapak dari Banjarmasin. Banjarmasin. Oh iya iya iya. Tadi malam ya. Iya. Iya, berselisih. Oh jadi bapak kegiatannya di Banjarmasin dosen. Iya. Ibu kegiatannya apa di sana? Sempat mengajar di perbantukan di dosen terbangan ya. Cuma sekarang kegiatan-kegiatan organisasi aja. Sekarang. Bos sekarang usia berapa? 56. 56 berarti lahir tahun 69. Betul. Ibu umurnya berapa sekarang? Kelahiran 81. 81 berarti 44. 4. Nah, maksain ke RDAI apa nih bos hajatnya kalau boleh tahu bos? Yang pertama, saya ini kan pegawai negeri ya, ASN. Ya alhamdulillah selama ini cukup-cukup aja gitu kan. Tetapi setelah ini kan tanggungan 5 nih. Tanggungan 5 dengan saya kebetulan guru besar. Ya cukup-cukup aja, tapi mau belajar usaha. Nah, belajar usaha karena memang tanggungan ada kan, harus bertanggung jawab, ya kan. Tahun 2021 itu ya ketipu. Ketipu, gimana ceritanya bos? Ya biasalah, orang nggak bisa usaha, nggak bisa usaha kan ikut investasi. Oh, Nah, itu sekitar sampai berapa bos nilainya kalau boleh tahu? banyak. Banyak sih, sekitar 600-an lah. Tapi hampir mendekati itu kok Bang. 800-an. Ya dengan semuanya gitu sekitar Di roll over, 800-an. di roll over di keuntungan kita masukin lagi. Oh iya iya, harusnya kita tarik ya. Ini kita tergiur ya, masukin lagi. Makin ngegulung ya. Tahun 2021 itu. Nah, terakhir tahun 2024 ya saya sudah lepasan juga, kemudian ada lagi yang ngajak investasi. Alhamdulillah berjalan. Nah, berjalan sekitar 8 bulan. Nah, lalu kayaknya lancar nih. Lalu berani-berani pikiran juga kebetulan ada ngambil rumah di Bogor ini. Ngambil rumah di Bogor ini. Perumahan maksudnya? Ngambil kos ya. Rumah bikin kos. usaha kos-kosan. Rumah kos-kosan ngambil. Daerah mana? Ciwaringin. Ciwaringin. Oh iya. Tempat ibu saya. Dari dulu pemiliknya itu sebelum saya pindah ke Banjarmasin udah nawar-nawarin terus. Emang
rezeki yang kepentingan, artinya secara nilai nominal tuh bukan yang menaik menurun. Jadi yang punyanya sudah meninggal, terus anak-anak mohon maaf anak-anak secara ekonomi tidak seperti orang tuanya, jadi jual butuh. Jadi artinya walaupun saya belinya di waktu yang sekarang, tapi harganya tidak harga yang dulu. Oke. Dan saya ambil dong kesempatan itu. Berapa tuh Dulu itu dijual hampir mau 950 juta. tahun? 2015, 2016-an deh. Nah ini sekarang 2024. 2024 550 ya. Sama surat menyurat 550-an. Berapa luasnya? 150. Hmm. Nah, cuman tingkat bangunannya bagus. Daerahnya kan representatif ya di tengah kota, walaupun masuk gang sedikit tapi dari pinggir jalan yang ini loh. Pak mau ke stasiun aja cuma 5 menit. Terus ke Air Mancur dekat. Mobil bisa masuk? Enggak, cuman ini. Oh mobil enggak? Dari pinggir jalan tuh terlihat cuma satu rumah aja. Oh. Dan di situ deres banget. Nah, akhirnya saya ambil karena secara nominal menurun. Ya kan, harusnya kan udah lebih dari itu seharusnya. Cuma karena anak-anaknya jual butuh dan 2 anaknya stroke. Dan mereka ingat kata-kata mamanya selalu nawarin ke saya. Ada hubungan emosional lah, histori. Ya udah akhirnya saya beli. Gitu. Nah dari situ 2024 tuh? Iya. ya akhirnya diambil. Nah investasi ini saya juga tidak kalau yang pertama tadi kan begitu keuntungan dimasukin lagi. Kalau ini saya menahan diri. Tetapi setelah berjalan sekitar 8 bulan bagus, ya ada nawarin dan akhirnya ambil di bank. Ya singkat cerita. Mic-nya ada gak Bapak? Biar gua kedengeran. Diambil di bank, kemudian 1,5 M Pinjeman? pinjam. Jaminannya? Jaminan rumah saya yang di Banjarmasin. Dan pinjemnya juga di Banjarmasin atau ya, pinjemnya di Bogor? Banjarmasin. Oh. SK pegawai saya kan, SK pegawai dan juga rumah. Nah, dengan pinjaman itu hanya sedikit yang saya investasikan. Karena dengan sedikit itu bisa Cairnya berapa Bos? investasi itu kalau 300 juta gitu dapat 25 juta. Enggak Bos, di Banjarmasin 1,5, cairnya 1,5. 1,5 miliar. Ya, Tunai itu? Tunai. 1 miliarnya dari SK saya, kemudian 500-nya kur. Oh kredit usaha rakyat. Nah, ibu atas nama ibu, tapi dari saya juga kan. Jadi 2 pinjaman? 2 pinjaman. Kur sama ini? Iya. Komersial. SK? Oh iya. Nah dari situ 300-nya kita investasikan. Kalau kur nggak pakai jaminan nih? Rumah. Oh rumah. Nah apa namanya, pembayarannya dari yang investasi ini. Investasi yang? Ya ada investasi yang dari tahun 2024 ini baru. Itu kalau kita berinvestasi 120 juta itu dapat 1 bulannya 10 juta. Nah ini lalu saya investasi ini 300 juta dari pinjaman tadi kan. Saya investasikan 300 juta dapat 25 juta. Sebelumnya saya juga ada investasi yang sudah hampir setahun lancar. Nah ternyata 1 bulan sebelum Ramadan, nah investasi ini bermasalah kan. Tidak cair, ada masalah lah begitu mereka itu. Nah karena tidak cair otomatis kan, sedangkan saya ini investasinya ke pribadi atau ke badan usaha? ada koperasi. Oh koperasi. Ya, ada koperasi. Nah lalu yang sejak 1 bulan sebelum Ramadan itu macet. Nah karena macet, kan saya dari SK itu gaji tidak keluar, di debit. Nah sedangkan selama ini saya alhamdulillah uang walaupun tidak banyak ada saja, bisa berinfak, bisa menyumbang, bisa jadi donatur. Nah pas mau Ramadan padahal ini investasi ini intinya itu tadi supaya anak kan masih 4 ini yang dibiayai, termasuk pembantu saya kuliahkan. Begitu kan, anak di pesantren 1, kemudian 1 kuliah, 1 lagi di SDIT ya, SD yang bagus gitu kan. Nah, jadi perlu biaya. Nah, sedangkan ini di debit gaji saya itu gaji karena di debit ya ada masalah gitulah. Kebetulan melihat punya bapak ini kan. Nah dari aspek ibadah meningkat, kemudian ada hasil naik. Istri saya orang Bogor, kebetulan saya ke Bogor. Nah, saya kesini tadi malam. Oh iya. Jadi sumber dana semua yang hasil kos-kosan juga kami upayakan untuk bayar kur, yang
tebet deh uangnya, jadi gak main jari. Mm-mm. Biasanya kan terbantu dari itu dari apa namanya investasi. Investasi. Artinya ini kepake bisa, tapi pembayarannya Investasi yang Bapak cerita tadi maksudnya yang di koperasi kan? Koperasi betul. Oh, selain itu ada gak? Enggak. Saya enggak bisa usaha memang, karena enggak bisa usaha itu makanya investasi kan. Ya. Dan sebenarnya Kalau ibu nggak ada usaha? Ibu ini sementara ikut saya, jadi Jadi penghasilannya cuma dari dari saya. dari koperasi itu sama dari Gaji. Gaji ke debit. Kalau sebenarnya kalau dulu bersyukur dengan gaji itu bersyukur, tapi karena ini anak mau kuliah ya seperti orang lain lah, ada tambahan gitu kan. Nah tambahan ini karena ndak Ada bisa- penghasilan sampingan? Ya kalau sampingan itu enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Dia maksudnya kan Bapak nyari usaha sampingan dengan investasi tadi kan Iya, di koperasi. Iya betul. Yang dulu sudah tutup buku, artinya uang sudah nggak kembali tuh yang 800 juta dolar. Kita nggak kapok juga ya, karena referensi kawannya Nyemplungin lagi di koperasi. kalau 300 kalau juta. Dulu trading Pak. Nyemplungin berapa di koperasi? Ya 300 juta. 300 juta. Dengan yang lancar, dia kan cuma 2 tahun Pak. Jadi kalau kita naruh 2 tahun, satu mata itu misalnya 120 juta, 10 juta, jadi yang 120 jadi 240. Tapi habis sudah. Nah seperti itu, dan setahun lancar. Nah setahun ini, setelah itu tidak lancar lagi kan, otomatis saya tidak ada pemasukan selain itu. Dan uang saya digaji nah jadi sebulan sebelum Ramadan sampai sekarang ini, dalam keadaan ini, nah saya ngambilnya kebetulan dari kartu kredit itu untuk hidup gestun. Jadi untuk ngidupin berapa bulan ini gestun kan, tapi bisa. Itu kan karena biaya gestun ya. Kalau gestun sampai berapa Pak maksimal Pak? Bisa ya asalnya dari 150 ya Mas, sampai nanti kan bisa 2,5% sudah sampai 200. Ya. Bos, kalau gue lihat nih bos, lu nih dalam kehidupan ini pakai trik in trik. Tau gak trik in trik? Apa? Strategi. Kalau ibu karena dosen, bapak karena dosen strategi. Kalau saya karena motivasi, trik in trik itu saya artikan tipu-tipuan. Oh iya. Jadi Allah mau ngasih kita rejeki, gue tipu dengan gue. Padahal kan harusnya disyukuri. Karena kan ayatnya gini bos, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nah dengan gaji dosen itu kalau kita syukurin nanti ditambahkan lagi nikmatnya. Disyukurin tambah lagi nikmatnya. Disyukurin tambah lagi nikmatnya. Tapi kita pakai trik in trik. Dengan SK coba gue sekolahin. Nah gue jadi pakai trik in trik. Ya. Kalau ibu kan strategi, benar sih. Kalau saya ngartiin bukan strategi, namanya tipu-tipuan gitu. Mau buat makar ya. Iya. Padahal kata Allah, lu kan gue kasih beda. Ini dianugerahkan istri satu, ya kan? Nah, bos kan dianugerahkan yang luar biasa sama Allah. Jadi bos adalah istri yang sekarang ini dengan rezeki yang luar biasa. Nah itu disyukurin dong, kata Allah begitu. Tapi kan kata Allah, coba dong disyukurin. Tapi kan bisikan setan ada dong. Ya. Jangan, lo lihat dong anak lo kan 5. Lo mesti cari tambahan dong. Jangan sok kalah sama yang lain. Iya juga ya. Gue bikin deh kayak gitu. Jadinya kita, padahal sebenarnya nih bos, ilmunya Allah tuh luas banget. Karena udah dicontohin sama pendahulu-pendahulu kita. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia dengan baca Quran aja 30 juz setiap malam, itu paginya itu rezeki datang aja. Setiap dia ucap jadi duit. Setiap dia ucap jadi duit. Setiap dia ucap jadi duit. Abdurrahman bin Auf. Nah kenapa Bapak nggak pakai ilmunya Abdurrahman bin Auf baca Quran kalau malam? Dasarnya ada gak Pak Haji? Ada di Al-Quran.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Surat apa? Al-Muzammil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada. Kedua, Bapak kenapa nggak praktekin pendahulu kita? Siapa tuh? Penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat 57 kali. Alhamdulillah cair 21 miliar. Kenapa nggak kita sholat tobat 57 kali? Di atasnya deh gue tingkatin karena gue urgent. 10 miliar yang urgent. Nah, sifat 18 tuh yang ada di kertas. Plus kalau boleh tahu nih, ibu nikah jadi udah berapa tahun nih? 2018. Jadi udah 2025. Jadi udah 8. 7 ya. Nah, ibu tahu dong sifat karakter tabiat suami tercinta. Nah, dari 18 yang mana tuh Bu? Yang nempel kuat di Bapak Bu, sifat jelek Bu. 18. Ada gak 5 Bu? 1, 2, 3 sampai 18 ibu pelajarin pelan-pelan. 5 aja sifat. Nah, kedua nih Bapak coba dari 18 kan Bapak udah nikah 7 tahun sama ibu. Ada berapa sifat yang dominan di ibu? Coba Pak. Pelan-pelan Pak. Sambil saya ke toilet bentar. Lo lihat di ibu. Dipandu Haji Marco. Bentar. Sedih nih abang. Mikir sedih apa? Ini ada abang kayaknya. Sifat yang itu yang terasa benar buat bapak. Misalnya bagus pemikir, bagus ngomong, terus sedih. Itu juga tidur sama. Jadi saya menilai bapak menilai saya ya. Ya, Abang apa ya? Abang mikir. karena profesor. Mikir. Ada jengkel kadang-kadang ya. Mikir, jengkel. Tapi temporari aja sih jengkelnya. Tapi masih ada Jengkel, mikir. Kadang sedih. berapa? 3. 2 lagi ada nggak? Gelisah ada bang? Nggak ada. Murung juga nggak ada. Ngeluh nggak ada. Komen nggak ada. Dendam apalagi nggak ada. 3 aja yang saya lihat dominan. Coba Pak, ada gak sifat? Wah, kalau banyak banget nih. Coba. Ada gak 5? Ibunya dulu kasih. Oh iya Bu, coba. saya Ada juga gak Bapak? 5 aja minimal atau 10? Kalau bapak kayaknya sebenarnya luar biasa banget nih bapak ini sebetulnya, makanya saya cari celah-celah beliau tuh yang mana yang di sifat yang ini. Paling ini aja, mikir, kadang-kadang sedih, jengkel juga temporari aja sementara. Udah itu aja. 5 apa aja coba? Kalau saya lihat kan ada 5. Coba sebutin. Mikir. Dia baru dapat 3 Pak. 3 aja, saya ambil celahnya yang mana ya? 5. Sedih, sewaktu-waktu aja sedih. Sama jengkel, temporari aja sementara. Ya, 2 lagi. Nggak ada. Nggak ada. Apa ya abah nih? Ibu yang istrinya masa saya ngapal. Coba. Gundah lah, Ya. mendekati lah. Murung enggak, ngeluh enggak, jengkel mancing. Satu lagi. Saya cemberut enggak, mikir, komen paling. Oh, oke. Nah, kalau Bapak apa yang ada di Ibu? Dari nomor 18 muka suntuk, Ya. kemudian jutek, Ya. 16 ketus, Ya. 15 ya dendam, Ya. 14 cemburu. Ya. Nah, Pak, Bu, nih dengerin nih. Hadisnya ada banget, kuat hadisnya. Di dalam satu tubuh itu ada segumpal daging. Kalau segumpal itu ada yang rusak aja tuh segumpal daging, itu rusak semuanya. Apa tuh namanya? Hati. Nah, itu namanya penyakit hati itu yang 18.
Coba terangin. Dalam tubuh ayatnya apa? Hadis apa Al-Quran? Gue nggak hafal tuh. Hadis. Hadis masyhur ini Pak ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dengan diawali dengan kata ingat. Ingat, artinya ini penting banget. Karena ini menyangkut pribadi manusia. Sehingga Rasulullah menyampaikan ingat bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi kalau dia rusak, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa kata Nabi? Dia adalah hati. Di hati ini harus kita bersihkan dari segala sifat yang negatif. Jadi satu aja rusak semua. Nah ini kalau 5 gimana nih? Lebih hancur dong. Nah nggak boleh. Jadi Bapak paksain sifat yang 5 tadi jangan ada di Bapak. Yang 18 tuh terutama yang 5 jangan ada. Kenapa? Karena itu sifat tidak ada di Al-Quran tuh yang 18. Yang ada Bapak pegang tuh 18 nggak ada Pak di Al-Quran tuh. Kok ada di kita ya? Kata Allah jangan dong. Orang di Al-Quran nggak ada. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Itu nggak ada bos di Al-Quran. Tapi kok ada di kita. Nah akhirnya rezeki nggak mau datang ke kita. Kenapa rezeki nggak mau datang ke kita? Ya karena kan ibarat taman bunga rusak nih. Nggak ada bunganya. Jadi kupu-kupu nggak datang. Tapi kalau Bapak ini tidak ada bunganya merekah, kupu-kupu banyak banget yang datang. Rezeki ada aja. Pak tolong dong Pak, pegang proyek ini Pak. Ini bulanannya dari negara 200 juta. Alhamdulillah tanpa kita harus kredit. Pak pegang dong Pak nih. Tolong dilihat, dipelajarin nih. Lumayan 500 juta. Nah saya maunya begitu. Jadi duit ngejar kita. Kalau sekarang kan Bapak ngejar duit nih saya lihat. Emang ada Pak Haji duit ngejar kita? Ada. Rezeki ngejar kita? Ada. Lo terangin. Anggur. Iya, nambahkan yang ditegaskan Pak Haji tadi. Ada kisah masyhur Prof ini Prof ya. Ini dari kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i pendapatnya untuk dapat rezeki itu harus kerja keras. Kalau tidak bekerja keras tidak dapat hasil, tidak dapat rezeki, tidak mendapatkan upah. Tetapi kalau Imam Maliki menyampaikan pendapat itu tidak salah, tetapi tidak harus. Tidak salah tetapi tidak harus. Nah, dengan perbedaan ini Imam Syafi'i mau membuktikan. Dia keluar dari pesantren, kemudian mendatangi orang yang sedang panen anggur. Bekerja di orang yang panen anggur, memulai memetik, mengumpulkan, mengangkat, mengemas, sehingga selesai pekerjaannya, dapatlah dia upah dari hasil kerjanya. Ini menambah semangat Imam Syafi'i bahwa inilah pendapat yang paling benar. Pendapat saya lebih benar. Bahwa dapat uang harus bekerja. Dapat uang harus bekerja. Ya. Maka pulang Imam Syafi'i untuk membuktikan hujahnya, pendapatnya kepada gurunya. Sampailah ke depan gurunya, alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja. Ini hasil kerja saya dapat upah. Dapat anggur ini Syekh. Bahasa di dalam hatinya kira-kira
kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan dapat anggur. Nah, maksudnya mau melemahkan pendapatnya gurunya. Imam Maliki dengan tenangnya menyampaikan, Alhamdulillah, 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 Allah mengabulkan hajat saya. Saya tadi baru menyampaikan, mengucapkan, siang-siang begini enak makan anggur. Alhamdulillah, Allah datangkan anggur di depan saya. Wasilahnya kamu yang bekerja, kamu yang membawa ke depan saya, dan saya sekarang bisa menikmati anggurnya. Ini sesuatu hal yang meyakinkan kita bahwa rezeki itu cara memperolehnya ada yang memang harus dengan kerja keras. Imam Syafi'i dengan kerja kerasnya dapat anggur. Imam Maliki dengan tawakalnya, dengan keyakinannya, dengan berbuat, apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Apa yang dia hajatkan Allah kabulkan. Dengan cara yang nggak tahu seperti apa. Nah, ini tadi wasilahnya justru dari muridnya sendiri yang sedang berbeda pendapat. Masing-masing tidak ada yang salah. Bekerja keras dapat upah. Tawakal, berbuat dapat buah anggur juga. Dua-duanya dapat. Sehingga kita bisa dua-duanya, bisa salah satu, bisa yakin dengan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, hatinya dijaga dari sifat yang negatif, sehingga yang muncul di hati kita adalah aura yang positif. Kata ibu kan, inner beauty. Jadi memancar nur cahaya kebaikan. Sehingga orang yang datang, orang yang mau nitipkan uang, ngasih uang, orang yang mau memberi arahan, orang memberikan nasihat, orang-orang yang baik. Tapi kalau energi kita energi negatif, yang datang orang yang bertujuannya saja sudah tujuan minjem, nipu, PHP. Yang datang PHP, bos. Titip duit gue ke gue, bos. Nanti gue kasih bagi hasil, bos. 10%. 20%. Saya ini alhamdulillah ya dari dulu tuh berusaha untuk menjaga hati. Sebenarnya banyak saja sih tapi bukan untuk saya. Yang berwakaf kepada saya, berimpak kepada saya, ada yang pernah 3 miliar, ada yang 75 miliar berimpak, tapi bukan untuk saya, dan saya salurkan. Nah, yang nanti enggak, bos, gue nggak ngapain impak, gue nggak mau. Ngasih lu, bos. Makanya itu tunai. Dulu tuh buat apa impak? Impak mah bukan kelas kita, itu urusan orang. Kita maunya tunai. Gue mau, lo impak apa sedekah? Enggak, buat Pak Haji. Gue setuju. Kalau sedekah lo ke sono. Ngapain gue terima sedekah lo? Tunai, gue lagi perlu tunai, tahu? Makanya itu dulu saya dikasih, itu kan saya salurkan terus. Nah, yang terakhir begitu saya sudah ada ini, saya harus cari untuk saya nih sekarang nih. Iya. Nah, begitu saya cari untuk saya malah kayak gini. Ya kan maksudnya duit masuk. Kayak lo nyekolahin SK masuk nih 1 miliar. Nanti keluarnya lagi nggak bermanfaat, dalam arti kata ketipu, salah invest, PHP, jangan dong. Nah, gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Sekarang bos kan nggak bikin takjub Allah. Masa dari kita SMA lulus, kuliah lulus, baca Quran gue nggak ada 12 juz. Begini-gini aja, naikin dong. Apalagi bos udah anaknya 5. Nggak usah baca Qurannya, nggak ada penambahan, paksain. Kayak Abdurrahman bin Auf.
Dia 30 juz, gue 12 juz. Kayak Nasrullah, dia sholat tobat 57 kali, gue 68 kali. Dulu gue dari lulus SMA, SMP, SMA, kuliah. Anak gue 1, 2, 3, 4, sekarang 5. Masa gue masih ada 5, gak mau, gue udah 0. Jadi nanti rezeki datang. Mulai kapan nih Ji? Ya latihan. Kita nanti pulang dari sini bos latihan. Gak boleh punya sifat 18. Gak boleh punya sifat yang 5 dominan. Tapi kalau istri gue masih punya ya gak apa-apa. Kebetulan istri mau koleksi. Biarin dah. Mama koleksi. Pengecualian ya kalau istri ya. Soalnya gini ya. Kita ya maaf ya. Misalnya kesel sama orang apa. Untuk mengendalikan itu seperti apa rasanya. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede aja. Ya udah jangan jengkel. Nah mengendalikannya gimana? Latihan kayak orang kan. Kenapa Rudy Hartono bisa juara All England? Karena dia sering latihan. Jadi pada saat dicemes dia refleks. Karena sering latihan. Jadi mbaknya latihannya sama ini dulu aja. Pada saat dia nggak peka. Kita lagi perlu duit. Dia nggak peka. Harusnya kan. Mah ini uang nih mah. Sekarang nggak ada. Gimana? Ya kan jadi kesel. Latihan. Oh ya gue legowo dah. Punya suami antik. Suami yang udah expired. Yang limited edition. Stok lama. Gak keluar lagi produknya 2026. Jadi mbaknya mesti latihan sama orang terdekat. Gitu. Nah, jadi masalah sekarang namanya perempuan ya. Aduh, untuk menyelesaikan ini harus menjual. Itu ngeluh gak? Ngomong aduh tuh ngeluh gak? Ngeluh. Kayak gini apa namanya? Gimana sih caranya gitu ya supaya semua terselesaikan kembali kan? Itu mikir gak? Mikir. Mikir. Atau Nggak boleh. Gede mikir apa gede hajat? mikir. Hajat. Gede hajat. Ya jangan mikir lah. Nah kami ini ada Bos, nih bos. Waktu lo lulus kuliah nih S1. Lo mimpi gak punya istri dia? Nggak mimpi. Waktu SMA lo mimpi gak punya istri dia? Nggak mimpi. Kenapa kita kok bermimpi ya? Nanti punya duit banyak buat anak yang 5 ini. Itu kan namanya berandai-andai, bermimpi. Janganlah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu berdua mikir, komen, ngeluh. Bertolak belakang sama Allah. Maunya Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kalau si bos mikir, komen, ngeluh. Jadi kalau di Allah berbuat. Masalah nanti hasil itu urusan Allah. Yang penting gue berbuat. Contohnya siapa? Presiden kita yang sekarang. Ijab. Jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran. Jadi berbuat. Kalau kita kan enggak. Mikir. Dan mikir. ya, apa yang kami lakukan ini bukan bentuk ikhtiar mendapatkan rezeki sebetulnya ya. Malah trik and trick gitu ya. Iya. Akhirnya kita ketipu sendiri sama apa? Trik and trick kita. Harusnya enggak sampai. Karena kita gimana nih polanya ya. Tahun 2025 kita jangan kayak begini-gini terus nih. Gimana nih polanya? Jadi kita nyiptain trik in trik. Iya, betul. Jadi selama ini kan saya nerima. Ya. Nah, tapi karena ini beban, oh iya nih nanti sudah tidak ada jabatan lagi, harus bisa nih nambah ada pendapatan. Nah, sedangkan berusaha tidak bisa. Ya. Kebetulan ada orang nawarin, ayo cobalah, bismillah gitu kan. Nah, yang pertama dulu. Tunggu dulu. Enggak. Dengar gak tadi kata suami? Udahlah kita coba. Semua yang namanya coba-coba pasti trial. Pasti gagal. Kan nyoba-nyoba. Uji coba. Jangan ngomong coba. Jadi ngomongnya harus pasti. Gak boleh ngomong semoga. Harus ngomongnya pasti.
Nggak boleh ngomong mudah-mudahan, harus ngomongnya pasti. Jadi nggak boleh ngomong coba-coba, nggak boleh ngomong semoga, nggak boleh ngomong mudah-mudahan, tapi ngomongnya pasti. Pak Haji, pasti bukan suuzon, nggak ada. Karena ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi niscaya itu pasti. Jadi semuanya yang namanya dari Allah pasti. Jodoh pasti. Rezeki pasti. Jadi lu mesti yakin. Gue dengan dia, rezeki gue 1000 kali lipat dari yang pertama. Lu mesti yakin itu. Walaupun ini bikin jengkel lu. Kok tahu sih? Ya kan gue keker. Kalau privat enaknya ketahuan bos. Kalau nggak privat nggak bisa. Kok nggak bisa Pak Haji? Karena kan banyak orang. Bersepuluh, berlima-belas, susah. Kayak tadi Pak Haji, tolong dong saya dilihat ada hodamnya gak saya? Ya nggak bisa lah, kan lu banyak nih. Kita lagi fokus ngajarin dia, ini nanya. Jadinya bias. Cus. Kalau privat enak, kita nggak bakal bias. Fokusnya berdua aja udah suami istri. Kalau sendiri ya sendiri aja enak tuh. Enaknya privat begitu. Makanya Pak Haji, nggak bisa aku dikeker. Bisa, takutnya saya lagi nerangin ibu, sebelah sana nanya. Wah ini kan enggak. Jadi Pak Haji ya, penghasilan saya segini. Nah, dengan gue misalnya, oh ini penghasilannya ternyata kebutuhan lebih dalam yang biasa kan besar pasak daripada tiang. Nah, tapi saya yakin bahwa saya dijodohkan oleh Allah dengan ini, berarti Allah sudah menyiapkan rezekinya. Iya. Nah, pada saat ada orang tentang investasi ini, barangkali ini rezeki saya dari sini, saya coba itu. Bukan Begitu. Pak, rezeki Bapak nggak dari situ, dari sini. Jadi maksud saya nih, ini digali. Caranya apa? Ilmunya RDAY, cinta kasih. Terima kasih. Kasih sayang. Jadi Bapak harus lebih mesra daripada waktu pacaran. Kan waktu pacaran Bapak mesra. Tidak pernah pacaran. Ya istilahnya perkenalan. Perkenalan waktu pertama kali ketemu. Kan rezekinya ada tuh. Malam pertama rezekinya ada. Lahir anak pertama rezekinya ada. Iya. Kenapa pernikahan yang udah 7 tahun kok rezekinya sekarang pada bertebaran di luar? Duit kita tapi di orang-orang itu. Berarti kan ada sesuatu. Gimana cara ngumpulin lagi nih? Bapak mesti jadi magnet. Nah, magnet itu Bapak mesti eksklusif. Caranya apa? Coba Bapak romantis sama istri tercinta. Seperti apa? Seperti dulu pengantin baru. Romantis, kemana-mana romantis. Itu aja. Lihat hasilnya Pak. Maaf Pak Haji. Sekarang bahkan saya semakin romantis sebenarnya. Sekarang? Iya. Contohnya? Ya, saya itu berusaha gitu ya. Dengan istri mesra. Mesranya gimana contohnya? Ya, pokoknya panggilan saya, kemudian melakukannya dengan saya, bercintanya lebih daripada dahulu. Kemudian karena penghasilan angkat itu, saya berusaha untuk memberi kan, tahabbu, kamu banyak memberi maka semakin cinta. Bahkan tapi duitnya kurang banyak Pak. Maka itu waktu itu kan, makanya wah kalau kayak gini harus nambah lagi nih. Iya. Nambah supaya bisa healing lagi kan. Iya. Supaya jalan-jalan maka tambah cinta. Ternyata begitu mau nambah duit, masalah kayak gini, wah malah sulit sekali healing. Tapi bagaimanapun, walaupun pinjam tetap aja healing. Iya, betul. Aduh. Jadi nanti Pak, coba Bapak paksain ilmunya RDAY, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Karena pada saat ibu anak pertama dulu nyusuin, itu rezekinya ada aja. Pada saat anak kedua lahir, ibu nyusuin rezekinya ada aja. Nah sekarang ibu mau nyusuin gimana anak udah gede-gede. Kenapa nggak kita nyusuin ini bayi tabung. Nah kita susuin. Setiap hari bapak nyusu ke ibu. Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Wajib tiap hari romantis. Waktunya? Bebas, ibu atur waktu aja. Maksudnya Ibu, 99 kali itu kayak apa? hah? 99 kali. Kan belum dicoba. Haji Marco minggir dia mau nyoba di sini. Maksudnya 1, 2, 3 gitu. Iya, di kulum-kulum. Kedua nih Mbak. Mbak atau Bapak tahu gak tuyul? Tuyul hobinya apa kalau sama majikannya? Nen. Bapak lihat deh.
Orang yang miara tuyul tidak ada yang hidup miskin. Kaya raya tajir melintir. Hanya hobinya apa? Nenen. Nah anggap aja ini kita jadiin tuyul. Gitu. Ini kita jadiin tuyul. Nah, jadi nenen. Jadi itu enggak ada hubungannya dengan logika, Pak ya? Nggak masuk. Bos, ini sebelum ke RDAY, ini kontrakannya berapa? 6 pintu. Setelah dia 7 bulan meraktekin ilmu RDAY, ilmu nenen, nyusu sama istri tercinta, 7 bulan, kontrakannya berapa? 21 pintu. Waktu dia ke RDAY, udah punya ruko belum? Dia paksa, saya paksa, ayo nyusu selama 7 bulan. Berapa ruko sekarang? 15. Saya nggak setuju Pak bisnis. Karena apa? Karena kita nggak semuanya bisa jiwa bisnis. Tapi yang namanya ilmu nyusu, hampir semua orang bisa Pak. Karena itu ilmu otodidak. Dari Allah langsung. Karena kalau kita harus bisnis, apakah dia S1, S2 kan kita nggak ada. Tapi yang namanya ilmu menyusui, wow. Makanya orang zaman dulu coba Pak. Berapa Bu anaknya? 13. Punya suster gak? Enggak. Anaknya dirawat bos. Tangan kanan megang apa, kaki megang apa tuh ibu tercinta. 13-13nya selesai semua. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam. Paling rendah pangkatnya apa? Koramil, kodim, dan ramil. Paling rendah tuh. Kebanyakan jadi pangdam, danjen. Mau saya Pak, yuk kita praktekin ilmu kearifan lokal nenek kita tercinta. Ya itu tadi, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Dengan pasangannya. Kan nenek kita sama kakek kita guyup tuh. Walaupun di hari tuanya. Berarti itu enak di laki-lakinya, Pak ya? Setuju, perempuan juga enak. Jadi itu harus tiap hari. Tiap hari Bu. Tiap hari. Jadi kan sampai make love loh. Iya, sampai ML berhubungan suami istri. Gitu. Walaupun misal lagi datang bulan tetap Iya, juga. iya. Iya. Dan itu luar biasa Bu. Memang orang kadang gue nggak setuju Ji sama ilmu lo. Ya udah, nggak apa-apa. Gue yang setuju-setuju aja dulu. Nanti lo karena belum mentok nggak setuju. Nanti kalau udah mentok lo pasti setuju. Jadi kita hampir nih Pak yang datang ke RDI yang udah mentok. Jenderal bintang 2 mentok. Kolonel udah mentok. AKBP polisi udah mentok. Udah mentok. Jadi dia datang kemari. Nah, kita ajarin tuh ilmu RDI. Alhamdulillah sekarang jenderal bintang 1. Gue lagi kena kasus. Kalau di RDI kasus tetap naik bintang 1. Jadi datangkan duitnya jangan dipikirkan kemana. Jangan bos. Makanya kan jenderal bintang 1 yang dulu kolonel kasus, yang kombes kasus kan banyak yang pada bintang 1 sekarang. Pakai ilmu kearifan lokal. Kita kan kadang dipikirin, aduh gue kolonel. Gue udah dikotakin. Jangan dong. Pakai ilmu cinta kasih. Alhamdulillah sekarang udah pada jenderal bintang 1. Awalnya kombes. Karena kasus rame-rame dulu, nggak usah gue sebutin lah. Sekarang udah pada bintang 1. Yang bintang 1 udah pada bintang 2. Yang AKBP udah pada kombes. Nah itu ilmu kearifan lokal bos. Pakai. Ini ilmu luar biasa. Ilmunya nenek kita. Ilmu kearifan lokal. Nah coba lo romantis sama istri tercinta. Gue udah romantis Ji. Lebih salah satunya tadi nenen. Nyusuin. Kalau habis NN gue bisa gak lanjut MLG? Justru itu yang gue minta. Gitu. Sama ini ngejual aset tuh susah banget ya. Mbak, saya nggak setuju jual aset. Coba mbaknya. Jadi gini bos, gue cerita lagi balik lagi. Kalau lo cinta kasih, terima kasih sama istri, itu setannya kabur. Bikin setan kabur dari kita. Caranya apa? Nenen nyusuin, sayang-sayangan. Jadi setannya kabur. Karena kalau setannya nggak kabur, dia ngerecokin lo. Utang, ayo utang lagi. Ekonomi yang diberantakin. Nah kalau di ekonomi diberantakin, rumah tangga diberantakin. Akhirnya lo pisah. Gue gak mau. Lu jangan jual aset ya. Jangan. Orang yang jual aset, orang yang gak bersyukur. Untuk menyelesaikan biar gitu. Cinta kasih, terima kasih. Tetap itu. Bos,
Lu udah pernah belum bos? Kalau gue hobi bos, tanya bini gue. Gue tuh kalau naik lift naik ke atas, gue nggak pernah nih megang tangan bini gue. Haram gue megang. Kenapa? Yang gue pegang alat kelamin istri gue. Oh, Diapain? gue remas di atas itu tangga jalan. Jadi istrinya horny dong. Iya, enak papa enak Mas. Sampai atas. Dan tidak ada orang yang di atas gue ngelihat ke belakang. Nggak ada. Kan kata istri gue, Pak nanti orang depan ngelihat kita. Nggak mungkin. Kalau dia sampai nengok, pasti dia jungkir balik. Gitu. Begitu juga kalau gue turun ke bawah, gue pegang alat kelamin bini gue. Nggak pernah gue begini bos, selalu gue pegang. Begini-giniin. Iya gue pegang, gue remes-remes. Dan keluar dari mall, saldo gue pasti nambah 1 M. Keluar dari pasti nambah 1 M. Makanya gue tiap hari keluar mall, masuk mall, hanya cuman ngeremes alat kelamin bini gue. Gitu. Besoknya gue langsung gue perban tangan gue bos. Kalau udah masuk 1 M ya. Tantangan. Ini ilmu nggak ada bos di luaran sana. Iya, out of the box. Iya. Ngajari orang yang nggak bisa bisnis nih ya. Setuju. Betul juga. Soalnya kan gini bos. Kasian kalau gua ajarin ikut multi level marketing. Ujung-ujungnya suruh dagang. Yang kaya siapa? Pemilik multi level marketing. Kalau kita di bawah diinjek-injek. Cuman paling sekedar dapat apaan sih? Mobil, motor, rumah. Tapi si pemilik beduh. Tajir melintir bos. Nah kalau nggak bisa dagang gimana? Kalau namanya ngeremas alat kelamin istri. Kayaknya semua orang bisa deh tanpa gue ajarin. Gue cuman ngasih panduan doang. Pengaplikasiannya dia. Paling kalau dianya mau nanya video call sama gue, Pak Haji yang ini yang diremes. Oh kurang dalam. Gitu. Jadi kita nih kan maaf lah. Ya. Pak Haji, kalau Pak Haji kan ibaratnya ya secara kasat mata kan ada bisnis ini itu. Nggak ada. Yang embe-embe Ini kan otomatis. Otomatis dengan gue ada rezeki gue beli embe. dia nih mikir nih sekarang mikir ya Iya. secara logika. Sebenarnya kita nggak bicara logika gitu ya. Nah, bisa masuk 1 M bisa nih. Emang nggak boleh ya memikirkan itu, tapi Masuk 1 M gini bos. Jadi orang bilang, Pak Haji makasih ya kemarin gue dikenalin sama si A. Pom bensinnya akhirnya deal transaksi. Saya kasih buat Pak Haji ya 1 M. Ya gue terima. itu Pak Haji makasih ya kemarin ya. Yang katanya orang Cina alhamdulillah jadi investor di tempat gue. Dia bikin smelter. Yang ngasih gue lah 50 M. Begitu. Makasih ya Pak Haji. Wasilahnya itu tadi. Iya. Ngeremes alat kelamin bini. Jadi anggap aja alat kelamin bini itu smelter. Nah kalau kita ini kan nggak tahu apa-apa dengan itu tadi, nanti ada yang lain. Ada. Gitu ya? nggak pernah di luar pemikiran. Setuju. Jadi sekali lagi jangan menjual aset Jangan. supaya otak nih Kami ini aset ada, itu tadi saya bilang kan, satu bulan sebelum bulan puasa karena gaji di debit dan sebagainya dan dibalikan aset ini mau dijual nggak ada di rekening, nggak ada uang, sedangkan kita anak-anak harus dikirimin, biasa bulan puasa kita donatur di masjid, kemudian nanti hari raya ini kurban dan sebagainya. Nah alhamdulillahnya masih punya kartu kredit kan, kartu kredit gitu ya, kartu kredit. Nah tapi kan tambah utang berarti, Iya. tambah utang. akhirnya supaya pikiran mereka udah ada yang korban. Ya dikorbankan, itu artinya dari aset-aset yang ada ini. Itu namanya nggak bersyukur. Oh malah nggak boleh ya. Nggak boleh bos. Sekarang kita dikasih rezeki sama Allah aset. Masa dijual? Lo dikasih rezeki sama Allah istri tercinta. Masa mau dijual? Janganlah. Di maintenance, dirawat dengan kita nyusuin. Bercinta, bawa jalan-jalan ke mall. Emang jalan-jalan ke mall udah pasti belanja? Enggak lah. Ini yang saya dapat yang baru nih. Saya itu memikirkan mau menjual, sekarang orang daya belinya lemah ini masalahnya. Nah dengan saya jual saya bisa nutupin di bank, bisa begitu kan, enggak puting kan. Sedangkan kalau punya utang itu Allahumma inni minal hamdi wal huzn. Nah kesedihan itu datang karena hutang, min ghalabati daini wa qahrir rijal gitu kan, karena ada hutang. Nah mau saya tutupin.
jangan dijual. Jadi Jangan dijual lah bos. Oh, ikutin yang kearifan lokal. Iya, ilmu nggak ada yang kearifan mau lokal. jual. Dan orang nggak percaya Pak kalau saya nggak punya uang, itu masalahnya. Dan orang tuh, alhamdulillah Pak Herudin banyak duit, alhamdulillah amin, gitu kan. Dan saya selalu gembira Pak, pendekatannya nggak pernah ini. Padahal saya nggak punya uang dan infak tetap aja jalan. Walaupun nggak punya uang, dipaksakan dan tetap aja jalan. Walaupun nggak punya uang, dan saya nggak bilang, cuma sama Pak Haji saya bilang nggak punya uang. Tapi kalau mohon maaf, ini saya bukan mau minjam, saya ini punya aset. Nah, masa bapak udah punya, nah, gitu, nggak ada yang percaya kalau saya udah punya uang. Nih bos, gue punya mobil, hampir 12 tahun gue nggak bayar pajak. Iya betul? Gue punya mobil, hampir 10 tahun nggak bayar pajak. Gue punya mobil, hampir 5 tahun nggak bayar pajak. Kok nggak bayar pajak? Nggak punya uang, gimana mau bayar pajak? Nggak ada uang. Makanya tamu supir-supir bilang, Pak Haji bayar pajak, nanti kita ketangkap. Nggak ada, ketangkap ya udah biarin, orang nggak ada uang gimana? Alhamdulillah sekarang pemutihan. Baru gue bayar sekarang mobil gue semuanya. Ya betul? KDM ya Betul Pak? nggak? Ya. Iya, KDM ya? betul. Betul. Itu buat gue ya. Tapi ada orang yang nggak bersyukur. Ada orang nggak bersyukur. Apa? Dia tinggal di Jawa Barat, punya travel, ngeberangkatin anak-anak sekolah wisata. Dengan keputusan Pak KDM itu tidak boleh wisata anak sekolah. Dia sekarang nangis bos. Malah kalau bisa gue mesantet KDM buatnya gitu. Kenapa? Karena dia nggak dapat orderan. Oh iya. Travelnya kan mati. Biasa kan dia bus-busnya dipakai untuk wisata anak sekolah. Sekarang nol, nggak ada anak wisata. Kan nggak boleh sama KDM. Jadi kebetulan gue alhamdulillah tuh dengan adanya gubernur itu bikin pemutihan. Tapi kan gue pelatnya kan ada B, ada F, ada L, ada Surabaya kan bos lihat. Alhamdulillah sekarang udah gue bayar semuanya tuh bos. Semuanya. Dan nggak satu loh bos. 123 unit mobil. Semuanya betul? Iya Pak Haji. Jadi Pak Haji itu 12 tahun belum bayar pajak. Ya emang nggak ada uangnya mau ngomong gimana? Sampai ini Pak Haji, kan di rumah itu di atas nggak ada yang nempatin. Anak-anak sampai saya terpikir udah kita sekat aja bikin kos-kosan. Sambil nunggu dia bikin kos-kosan terus di belakang rumah, di depan rumah kita bikin usaha. Yang di Samarinda, yang di Banjarmasin. Bla 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 bla. Ini tetap mau dilepas. Saya enggak. Saya bilang bikin itu kos-kosan di atas sama bikin buat usaha. Ternyata kan tetap aja malah jangan dijual. Jangan bos. Orang kalau jual aset, orang nggak bersyukur. Saya ini itu tadi dulu itu nggak pernah mau pinjem itu, nggak pernah tau-taunya pinjem 1,5 miliar. Ya ini kan nanti Jadi- bos. Jadi shock gitu loh Pak, nggak pernah mau pinjem, artinya kalau pinjem itu yang minjemin orang mau pinjem nggak mau. Nah tahu-taunya sudah punya pinjem 1,5 M, ini ada aset pas macet kayak gini. Nanti kan akhir bulan datang waktunya di debit lagi, uangnya dikasih bintang itu nggak bisa dia apa-apa itu. Makanya mau saya bayarin supaya ini Otaknya fresh. uang supaya fresh gitu. Nih bos. Ibu kan pernah hamil 2 kali. Hamil berapa bulan bu? 9 bulan. Bisa gak baru hamil 2 bulan ngelahirin? Gak bisa bos. Jadi utang kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Hamil kalau belum waktunya 9 bulan gak bisa melahirkan. Sekarang kan lu utang, pengen lu lunasin. Kata Allah belum waktunya, bisa gak? Gak bisa, walaupun lu jual aset gak laku. Walaupun lu jual aset laku nih, ditawar buat bayar utang gak bakal lunas. Orang belum waktunya. Nih sekarang jam berapa nih? 16.58, gue mau sholat maghrib. Allahu Akbar. Diterima gak sholat maghrib gue? Enggak, orang belum waktunya maghrib. Ini masih sehat. Dia mau bunuh diri. Bisa mati gak? Enggak. Orang belum waktunya mati. Kalaupun mati, gak bisa. Orang belum waktunya. Herannya pas dia bunuh diri, ada dia nongol. Ketahuan. Buru-buru bawa ke rumah sakit AKBP. Gak bisa bos. Jadi kalau belum waktunya, gak bisa. Ini live nggak Pak? Enggak. Nggak ya. Jangan ya Pak.
Nggak apa-apa kalau lab juga gue yang masuk, lo kan nggak masuk. Suaranya kedengeran soal Saya ini kan saya pernah rektor di swasta. Nah sekarang ini saya mau ditawarin jadi rektor. Mungkin mereka. Kalau saya karena keadaan keuangan saya segini, saya enggak mau jadi rektor. Kenapa? Orang rektor itu kalau udah punya uang nanti banyak godaannya kan. Sedangkan saya dulu waktu saya jadi rektor dulu, saya enggak pernah ngambil uang, enggak pernah apa, walaupun enggak kaya tapi orang ngira saya kaya. Karena saya bangun sampai 100 miliar saya bangun itu, saya wakafkan. Iya, maksud saya gini bos. Nah, jadi sekarang yang sekarang ini suaranya dikenal di sana. Oh iya. Makanya saya dari tadi Jadi gini bos, maksud gue gini bos. Lo bisa gak mau gue, karena lo udah kerja, ibu udah biasa jiwa kerja, oke lah nggak apa-apa. Tapi lo pakai ilmunya yang tadi anggur. Lo praktekin ilmu anggur, keyakinan bahwa duit pasti masuk 100 miliar. Duit masih masuk 100 miliar bulan ini. Sama lo praktekin ilmunya tadi yang nyusu. Sama ilmunya yang tadi di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal Jangan itu mikir ya? rusak semua. Jangan Nah, mikir. iya nggak boleh mikir. kayak ini kan mikir barusan ya. Iya. ya, makanya itu saya jadi rektor, saya enggak punya uang. Kalau saya jadi rektor saya tergoda nih, bisa korupsi saya enakan jadi dosen biasa seperti ini. Enggak. Orang ngarapin saya jadi Iya, rektor. enggak. Pokoknya gini, gue mau bos, duit datang sendiri dan lo nggak boleh sifat 18. Bisa gak? Lah, ini kan gue paksa. Nyusu gak ke bini lo? Harus nyusu tiap hari. Wajib nyusu. Dari pagi, tiap hari. Karena ilmu nyusu itu orang primitif juga tahu. Bahkan orang nggak sekolah juga tahu tuh ilmu nyusu. Berarti kan ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Alhamdulillah sekarang rukonya 15 ya. Kontrakannya berapa ya? 21. Itu Pak kalau boleh tahu mengalir datang begitu aja tapi kan dibarengi dengan ikhtiar kan. Ikhtiar gak lo? Kagak, dia kan cuma tahajud selama 7 bulan. Betul? 7 bulan dia tahajud. Maksudnya dengan apa ilmu yang didapat dari Pak Haji artinya tetap aja kita imbangin dan ikhtiar sekalian enggak ya? Enggak, jadi gini. Ada jalan Ya, gitu ya? dia kan nyedekahin mobil kesayangannya 2 unit ke sini. Mitsubishi sama Grand Max. Dia hobinya, dia kan punya toko material. Hobinya dia nongkrong di toko material. Gue bilangin, lu jangan nongkrong di toko material. Lu sedekain tuh toko materialnya. Disedekain lah, isi toko materialnya 7 truk. Nah akhirnya dia lihat ada tanah di rumah. Dia gali-gali wasilah syariatnya. Orang nanya, Haji Marco mau bikin apa? Mau bikin ruko. Berapa nih? Orang lah bayar. Ada yang kontrak setahun. Ada yang bayar 2 tahun di muka. Iya betul? Ada yang 5 tahun. Nah orang bayar kontrakan itu buat bangun ruko. Dia gali-gali bikin. Ini mau bikin apa Haji Marco? Kontrakan. Gue nyewa ya kontrakan. Dari situ bos ngalir rezekinya. Iya betul? Betul, itu yang itu anak saya tuh yang apa gali-gali tanah di depan rumah bekas material. Itu anak saya. Jadi ada aja rezekinya bos. Maunya gue, lo berbuat aja. Berbuat dengan cara apa? Nyusu itu kan berbuat. Masalah nanti. Saya nih misalnya ada namanya perempuannya. Misalnya ada tapi bertahan aja ya. Iya. Bos, lo mimpi gak nanti diangkat jadi dirutnya Pertamina? Nggak mimpi. Nanti kan bisa aja lo jadi dirut Pertamina. Bisa aja lo jadi komisaris utamanya Pertamina. Emang dapetnya sedikit. Miliaran, ratusan miliar bos. Kok Pak Haji tahu? Lah itu kan nanti buat lunasin utang lo juga selesai. Sebulan masih lebih banyak malah. Atau lo dijadiin komisarisnya jam sostek atau lo BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS gitu. Jadi Amin ya. iya, jadi maksud gue gini bos. Wah, walaupun secara oligarki, ini profesor apa nih profesor? Iya ada betul. Bos, ayatnya Allah lo mesti kuat. Ayatnya bunyi gini bos. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Menteri Polhukam nggak usah harus dari tentara, nggak usah dari. Lo lihat, Mahfud MD tentara bukan? Bukan.
Dia jadi apa dulu pernah? Menhan. Iya, kok bisa? Jadi malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku bisa. Letnan Jenderal dimutasi. Bisa balik lagi. Coba lo lihat terus yang rame sekarang. Yang mana nggak mungkin. Yang penting lo bikin takjub Allah dulu. Biar Allah bikin takjub kita. Ada gak di Indonesia Letnan Jenderal dimutasi terus balik lagi ke asalnya, ada gak? Diberhentikan terus diangkat lagi, ada gak? Nggak ada kan? Ini negara apa bos? Jadi jenderal malah. Iya, negara apa nih coba? Emang adanya begitu kan dia? Nih terakhir, dicopot nih dari jenderal dicopot. Dinaikin pangkatnya jadi jenderal, ada gak coba? Kan udah dicopot. Mau dinaikin jadi bintang 4. Kalau dicopot. Kok ada ya? Ya itu dia namanya kuasa Allah. Jadi malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuman bikin lo takjub gak bisa. Masa gue lunasin utang lo gak bisa. Jadi tugas kita apa Pak Haji? Ngutang. Yang lunasin Allah. Ngutang lagi dong. Nih sekarang ya. Ibu punya anak kecil umur berapa yang si bontot? 5,5. 5,5 tahun. Dia main bola mecahin kaca tetangganya. Anak kita 5,5 tahun mecahin kaca tetangga kita. Kira-kira yang tanggung jawab benerin kaca rumah tetangga kita, anak kita umur 5,5 tahun atau kita? Kita sebagai orang tuanya, bukan dia. Dia mah udah main lagi, mecahin kaca lagi. Artinya apa? Tugas kita adalah ngutang. Yang bayar Allah. Emang ada contohnya? Presiden yang ke-7 ngutang. Jokowi ya? Iya. Nah, Yang bayar? kita. Yang bayar kita. Oh iya Bu, kalau istri saya kalau nawarin mainan itu baikku, waktunya nenek. Kalau enggak malam-malam saya kan tidur walaupun pakai AC, saya suka nggak pakai baju. Tuyulku, waktunya nenek, ya nenek. Dinawarin. Iya, atau harus jamnya tidak terikat. ya, atau pentilnya ibu langsung masuk ke mulutnya bapak. Kan otomatis namanya suami Bu, dimasukin pentil dia langsung lep. Itu otomatis karena kan dulu kecil dia nenek. Apalagi di usia sekarang, dia lebih peka dong. Ini jujur loh Pak Haji. Bulan Syawal suami saya udah ngirim-ngirim vlogan Pak Haji. Apa? YouTube-nya Pak Haji dikirim ke WA. Tidak satu pun saya buka Pak Haji. Nggak dibuka? Enggak. Kenapa? Untuk lihat mah orang gua. Orang apa? Bogor. Maksudnya tempat saya gitu. Apa sih? Oh gitu. Pokoknya saya nggak mengiyakan lah ya. Ini terus aja tiada hari tanpa melihat YouTube Pak Haji. 2 hari saya, ini baru 2 hari saya di Bogor. Sebelum beliau ke sini, saya tinggal di kos-kosan saya. Ada TV kan, sambil lihat mana sih Pak Haji Dwi ini tuh. Saya ngobrol dulu Pak Haji sama ponakan saya, suka berkuda sama Pak Haji. Oh, suka berkuda. Faiz namanya. Apa? Faiz. Oh iya Faiz. Itu ponakan saya. Oh iya, bukan dia punya kontrakan. Hah? Punya kos-kosan. Dia ini menawar. Ngelola, nawarin kos-kosan yang di IPB. Iya, Ke saya itu 15 miliar. Ponakan saya itu. Oh iya. Saya sampai bilangnya, saya makan bersama. Sama ini ada namanya Ustadz Bogor yang terkenal tuh Ustadz Antun Kang Dadang. Kang Dadang. Nah itu kawan saya. Pas ada saya di Bogor mau ngejamu saya ceritanya. Saya bawa ponakan saya. Ngobrol gini. Ponakan saya Faid bilang gini. Oh, Pak Haji katanya. Kenal Musanto nggak? Kayaknya kedengeran familiar ya. Apa-apa yang dibilangin sama suami saya ya. Kata ibu. Ini saya ngomong bertiga nih di restoran dari daerah Panduraya. Disuruh beginilah, disuruh begitulah yang ini Arifan. Kata Faiz. Faiz. Sama ini Faiz pun sampai sekarang tidak mau mengasih nomor HP. Saya. Hanya sama saya. Tante urusannya cari sendiri. Gimana sih kamu ponakan durhaka? Saya bilang gitu. Cari, tapi saya belum interest. Iya. Nah, saya jadi gitu lah. Katanya Kang Dadang pernah ceramah juga di tempat Bapak di Sentul ya. Bla 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 bercerita sudah selesai. Akhirnya ada waktu ngapain saya di kosan ngedengerin
musik terus. Saya penasaran nih. Dan setelah ketemu Faid dan Ustadz Pantun tuh, saya dengar, wah ini lucu juga, saya ketawa-ketawa sendiri. Nah pada akhirnya terbang. Apa? Oh terbang. Saya kesini, bah kayaknya kita harus nih. Ya itu makanya saya kalau mau kesini itu baru 2 hari. Oh baru 2 hari. 2 hari. Dia nyuruh saya kesini. Malah saya membuat bersikeras kesini kan gini. Kita yang ini aja, yang private aja. Iya kalau privat kita bisa begini nih. Kita kembali lagi mikir. Ya, Kan lumayan nih. Maaf ya Pak. ya 10 juta. Buat kita nambahin nanti. Padahal duit kita macet lebih dari 10 juta. Iya betul. Ketipu lebih dari 10 juta. Betul. Akhirnya Yang blon dia apa dia? gini ya. Oh iya. Nah, terus akhirnya saya gini, saya membuat kuat padahal baru 2 hari loh. Ya. Lihat YouTube Pak Haji. Gimana ya? Udah lemes tadi siang. Ya nanti kita buat ini kan kasihan mama buat belanja bla bla bla. Tapi kenapa hati saya? Udahlah. Kita kesebenarnya orang dari Belitung dari mana ke sini, kita nih di sini. Iya. Kenapa enggak go ahead? Nah, Iya. makanya tadi saya jujur enak naik motor kalau di Bogor ya. Iya. Udah ngantuk apa tapi bismillah deh. Iya. Artinya gini loh. Ibadah kita insya Allah melakukan yang selayaknya kita Iya. lakukan ya. Tapi kan saya dengar dari YouTube Pak Haji kan out of the box. Iya. Masih ada sesuatu yang memang harus kita kan apapun sudah seizin Allah. ya. Iya. Jadi apa sih sebenarnya ini malah kami ini ya Allah Pak Haji Faid aja mempromosikan Iya. rumah saya yang di Villa, Iya. Villa 3, Iya. terus yang di mana bahkan di sana juga ada tanah di Kalimantan. Iya. Susah bener Pak Haji. Iya. Si Faid aja temennya mau datang nggak jadi terus. Iya. Gimana sih lo nggak bisa jualin apa lo kayak gitu? Iya. Ya terus kembali lagi tadi setelah tahu ilmu Pak Haji ternyata itu belum. Jangan, karena dia nggak mau dijual itu aset, karena aset itu udah cocok sama kita. Kayak anak kecil aja mau disapi, nggak mau disapi, nggak mau. Padahal udah kita kasih brotowali biar pahit, itu anak tetap aja nyusu. Orang nggak mau disapi, sekarang aset mau dijual kan berarti mau disapi sama kita kan? Nggak mau, udah biarin aja emang tuh. Kita punya anak, punya keturunan kok. Emang buat kita nanti hari tua. Karena kan orang tuh ponakan tuh satu keluarga suka bertiga. Hmm. Iya, lu tega lu sama tante lu nggak ngasih lo ya. Gue suruh nyari tahu sendiri lo, awas lo ya ponakan durhaka. Gak enak gue tante, ini kan pribadi Faid nih. Berpura, Tibang bilang aja tante saya jauh gini. Iya. Hari tuh. Iya. Sekalinya alhamdulillah. Begitu saya kasih gitu, apa itu? Dia kalau bicara yang Iya. sekitar paha, Iya. dia mau bicara melakuin mah kok. Ah. Nah, mah ini bagus ini mah kita ini. Kalau saya menangkap Pak Haji ini mengajarkan kalau mau lancar rezekinya, suami istri itu harus harmonis. Iya. Kita ini sudah harmonis, Iya. tapi harus ditingkatkan lagi. Kualitasnya. Kualitasnya lagi Iya. ditingkatkan lagi. Iya. Kalau sudah dengar, apalagi kalau sudah dengar yang apa namanya ML, Iya. dia tidak mau dengar itu, tapi Iya. kalau melakukan mau. Iya, iya, Jadi iya. mulutnya tidak mau bicara itu. Iya, iya. Maunya langsung action. Action. Iya, iya, Nah, iya, iya. pada saat ngasih tahu, tidak pernah didengarkan, ternyata dia dengar sendiri waktu Iya. di Bogor. Sampai saya di kos-kosan TV nyala sampai subuh. Iya. Suara Pak Haji aja. Oh iya? Oh awalnya ibu nonton. Endingnya video nonton ibu. Iya. TV karena nonton ibu. lagi nih suara Pak Haji kayak udah familiar banget ya. Pas ini susu lagi gitu. Di situ apalagi tuh selain susu lagi apa sih? Nenek. Nenen lagi nenen. Apa sih dia orang ini maunya gitu kan? Iya, iya, iya. Tapi kan saya akhirnya di situ punya rasa apa namanya Penasaran? penasaran yang tinggi Iya. kan, apalagi terkait dengan maaf ya Ustaz, Iya. kalau udah mentok kan mau Iya. nggak mau ya kita Ih. apa sih nih tolong ya Allah Iya. selesaikan dengan cara engkau gitu. Iya. Nah mau nggak mau tadi ini sempat udah lemas saya mah wujudnya Allah orang dari jauh-jauh gitu kembali Mm. udah Pak insya Allah bisa dah nanti Pasti. nah akhirnya bismillah itu jadi sekali lagi nih Pak Haji selain nemen dan ibadah yang kata Pak Haji kita harus ekstrim itu dilakukan cukup suami apa sama Kalau bapak yang praktekin pasti bapak yang cair 10 miliar. Kalau ibu yang praktekin pasti ibu yang cair 10 miliar. Tinggal dua-duanya pasti dua-duanya. Bos, lu juga harus maksain baca Quran 12 juz. Karena apa? Buat tabungan kita dikubur. Ibu juga harus paksain karena nanti amit-amit jangan sampai. Kalau ibu meninggal dikubur, bapak nggak akan ikut dikubur bareng-bareng ibu.
Betul gak, Pak? Ini meninggal nih. Kalau membaca Hah. tartil cepet, saya tuh sudah cepet. Tartil itu 6 juz maksimal. Kalau 12 juz itu berarti tidak ada buku ruasnya itu. Iya. Kayak gitu. Iya. Kalau 12 juz. Iya. Kalau saya kan baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 6 sampai waktu subuh itu 6 juz. Iya. Enggak apa-apa. Bapak harus 12 juz karena kan Abdurrahman bin Auf 30 juz. Berarti Imam Syafi'i enggak usah disuarakan Pak Ji. iya 2 kali Kalau khatam. dalam hati bisa saya 12 juz tuh. Enggak apa-apa. 12 hati. Oh, di dalam hati nggak apa-apa. Iya. Bisa kalau 12 kalau bersuara saya sudah praktekkan itu 6 juz aja. Enggak apa-apa. Praktekin. Jadi selain nenen bangun jam 0. 00 senyum. Senyum tuh maksudnya gimana prakteknya? Ajarin, mana mic-nya? Ajarin mic-nya. Nih perhatiin. Iya Ibu, berhubung kata Pak Haji, bangun, bersyukur, senyum, baru mandi, tahajud, baru baca Quran. Jadi Pak Haji suruh itu 41 senyum. Pertama mungkin kita agak bingung juga gimana caranya ya supaya senyum terus. Jadi kalau saya karena udah kebiasaan itu ada taktiknya juga. Jadi dengan cara pernapasan. Pertama kita pegang ini apa? Tasbih counter yang 10 ribuan itu yang plastik. Kita pas bangun tidur itu ambil napas, tahan, senyum. Baru pas lagi 1, ambil napas lagi, tahan, senyum. Berasa banget apa? Darah tuh ke wajah ya, ke wajah ketarik. Lepas lagi, 2, jalan lagi, tarik napas lagi, tahan, senyum. Berasa Bapak? Kata Pak Haji kan itu manfaatnya senyum itu untuk apa? Untuk supaya melatih kita berbahagia dan untuk orang lebih senang lihat wajah orang yang berseri-seri daripada orang cemberut terus. Dan Pak Haji punya slogan juga hati senang rezeki datang, untuk melatih hati itu bahwa dalam hati kita itu berseri senang. Jadi ibaratnya hati kita senang, wajah kita juga berseri-seri. Hati senang, rezeki datang, hati sedih, rezeki pergi. Jadi yang Pak Haji ajarkan seperti itu untuk melatih kita selalu bahagia, selalu bersyukur, itu Pak Haji. Jadi maksa bos senyum bos. Bos, gimana nggak bahagia malaikat udah jagain kita tidur, kita bangun tidur langsung senyum. Bahagia banget tuh malaikat yang jagain kita sehingga dia lapor sama Allah. Allah, terima kasih apa yang sudah saya ditugasin sama Allah, saya puas benar. Yang saya tungguin senyum. Coba bos ke kiai manapun, tidak ada yang bangun tidur suruh senyum, nggak ada. Ini tertata rapi loh bos, bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Tidak ada kiai yang nyaranin si bos bangun jam 00. Tidak ada. Dia bahkan suruh bangunnya 1/3 malam. Kalau saya maunya 1/2 malam. Orang pada protes bos, kiai-kiai. Dasarnya apa lu? Karena gue lulus SD Impres, alhamdulillah gue didampingin sama dia. Ada ayatnya, coba bunyinya apa tuh ayatnya? Ya, Ayatnya bunyi apa? Di Al-Quran surat apa? Al-Muzammil. Ya, ayat yang Nisfahu al-inqus min qalila. Artinya apa bos? Setengah malam, separuh malam. Kurang sedikit atau boleh lebih sedikit. Jadi bangun tidur, senyum, mandi, tahajud, ngaji. Itu kira-kira ngaji 12 itu targetingnya sampai jam berapa? Jam 5. 5 subuh. Iya subuh. Berarti diselingin subuh dulu atau sebelum subuh udah selesai? Biasanya Matahari boleh. Disambung lagi bisa. biasanya kalau biasa itu 1 juz itu setengah jam. 1 juz setengah jam. Iya. Kalau yang cepat tadi ya boleh ya. Dalam hati. Dalam hati. Nah terus saya dengar di vlognya Pak Haji sholat tobat. Kalau tobat 68 kali sholat tobat. Berapa maksudnya sholat tobat? 2 salam 2 salam. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Iya, Itu 68. 68 kali salam. Ada niat-niat setiap rakaatnya? Itu yang di Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. itu.
18. Jamnya Habis maghrib sampai isya. Yang 16. Yang 18. Kalau yang 50 dari jam 5 pagi habis subuh sampai jam 11 malam. Boleh dicicil, boleh sekaligus. oke nih. Jadi total 68. Aktivitas lagi, sambung lagi. Iya. Misalkan habis subuh 10. Habis duha 10. Habis duhur 10. Habis isya 10. Mau tidur 10. Udah pas 50 tambah 18, 68. 18 itu habis. Maghrib sampai isya. Orang yang sholat maghrib sampai isya. Jadi yang 18 itu berarti 18 itu untuk ini. Ya 18 salam. Itu 18 salam berarti 36 rakaat. Ya. Itu dari maghrib sampai isya. Iya. Nah lalu kalau yang 50 niatnya untuk yang mana? 5 yang dominan. Yang dominan yang Bapak tadi 10, 10, 10, 10, 10. Yang menonjol. Sifat ibu yang menonjol. 5 tadi yang udah ibu tadi disebutin sama Bapak. Aduh, jadi ini lupa tadi. Pertama gimana? Yang 10 pertama jam subuh ya? 18. Enggak, yang dari awal itu kan Dari subuh subuh jam 5, 5. jam 6, jam 7 sampai jam 11 malam itu 50 kali. Ambil waktu luang bebas. Misalkan dicicil 50 salam atau 50 rakaat? 50 salam. Oh 50 salam, 100 rakaat berarti. Subuh 10 salam. Habis duha 10 salam. Habis duhur 10 salam. Habis isya 10 salam. Mau tidur 10 salam. Pas udah 50. Asar nggak boleh. Asar nggak boleh. Gitu. Nah, nanti yang 18 dari maghrib sampai isya. 18 ini berarti. Ya betul. Apa Walaupun- sih? Iya. Walaupun tidak dominan ini ya. Ya. Makanya kan orang bilang, Ji, kenapa sih sampai maghrib sama isya bukannya waktunya baca Quran kalau sholat tobat? Kenapa sih dari maghrib sampai isya bukannya wirid, bukannya zikir, malah lu baca, malah lu bukan baca Quran, bukan wirid, bukan zikir, malah lu sholat tobat. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya apa? Kalau kita sholat tobat dari maghrib sampai isya. Ya ada hadisnya yang nilai ibadahnya aslinya kan 6 kalau hadisnya, tapi ditambah haji itu kan nilainya sama dengan ibadah selama 12 tahun dan diampuni dosanya antara 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau lo sholat tobatnya 18 kali sholat tobat dari maghrib sampai isya, itu pahalanya luar biasa bos. Salah satu pahalanya 12 tahun plus dosanya si bos diampuni sama Allah sampai umur 80 tahun. Nah umur lo berapa? 56. Nah berarti kalau umur lo 90 tahun, lo 80 tahun lo nggak disiksa, yang disiksa cuma 10 tahun doang. Kan lumayan. Jadi itu sebelum isya sudah selesai ya sholat tobatnya ya? Sebelum isya ya? Itu yang 18. Iya yang 18. Yang itu kan 10. Itu diniatkan ini sholat tobat untuk Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel sampai 18. Terus, saya dengar ini apa mandi pakai pandan apa? Dia orang yang mandi pandan saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Seperti apa teknisnya? Mandi, jadi pandan 9 lembar taruh di ember kita mandi. Atau kalau kita mandi air panas pandannya direbus pakai pandan. Tapi kan nanti boros. Kalau direbus habis mulu beli lagi pandan. Nah mendingan pandannya pas udah ada air hangatnya baru kasih pandan. Nanti disimpan di kulkas. Nanti kalau mau mandi dipakai lagi. Bisa berkali-kali. Bisa. Atau di shower buat mandi. Oh pokoknya ada sarapan. Iya orang mandi pandan. Direndam ya? Ya. Bukan direndam. Enggak, direndam boleh. Boleh direndam di bak. Orang mandi pandan gak akan kena santet. Tuh dahsyatnya. Orang yang mandi pandan awet muda. Usianya seperti usia 25 tahun. Jadi kalau ibu sekarang umurnya berapa? 44. Kalau ibu mandi pandan, lihat ibu seperti wanita usia 25 tahun. Jadi kalau nanti bapak jalan sama ibu ke mall,
nanti dibilangin sama pedagang emas, misalkan beli ke toko emas di mall atau beli parfum di Plaza Indonesia Coco Channel, Pak cucunya dibeliin apa Pak? Tuh, jadi disangkain cucu. Itu kalau bahasa Indonesia berarti dapat 10 dulu ya. Ya. Ukuran pandannya ada enggak? 9 lembar. Maksudnya gede. Kecil gede boleh. Oh, oke. Diikat ya? Ikat simpul. Orang yang minum pandan, ucapannya pasti orang langsung nurut. Orang yang minum pandan, orang yang makan pandan, ucapannya pasti didengar orang. Gimana makan pandan Pak Haji? Kan? Masak nasi pakai pandan. Oh, orang tua dulu tuh. Iya, makanya orang tua dulu kan begini semua. Karena apa? Masak nasinya pakai pandan. Selipin. Betul. Nah, minumnya juga diseduh, misalkan teh diseduh pakai pandan, makanya minumnya wangi pandan. Ucapannya wow, selalu jadi duit, nggak pernah gagal. Oh iya Pak Haji, sejak saya di Pandan, orang nggak percaya kalau umur saya, Nih. sejak saya di Pandan, banyak orang yang percaya kalau umur saya 58, sangkanya saya masih 50. Iya, kayak 47. Gimana Pak? Usia berapa sana? Hah? Usia berapa? 58. Saya 58. Iya, Mandi pandan. di Pandan, saya 67. Testimoni nih. Iya. Orang Pokoknya bilang, seger, ya. Wangi lagi kalau badan. setiap mandi tuh pakai itu terus. Ya? Iya. Nenek-nenek kalau papasan sama dia langsung masuk UGD. Oh, jangan nenek-nenek. Terus saya dengar lagi lagi. Kok nenek-nenek sih Pak Haji? Iya. Abis ada anak lo. Gue mau ngomong gadis, anak lo di sono. Kalau anak lo belum datang, gue bilang lain. Haji, saking kadang-kadang dengan perempuan ya banyak keinginan. Contoh kayak saya kan yang di kosan saya ini ada rumah yang di pinggir jalan kan. Iya. Itu kan saya di belakang persis saya sampai gini ke tukang deh. Mang, birahanya kalau bahasa Sunda, iya bisa kurangi beli. Insya Allah Bu, gini sementara masalahnya kan numpuk sebetulnya. Tapi angan-angannya masih ada ya. Nanti Bu, Bunda, ini kita bikin parkiran Bunda. Terus ini tambah lagi Bunda, ini wah mantap. Nah, padahal dia nggak tahu ya si tukang tuh gue lagi ini. Tapi sempat-sempatnya apa ada keinginan. Terus saya dengar di ruangan mandi, kasih air kencing. Iya betul. 2 hari kan udah mantep kan. Betul. Makanya sampai tidur pas bangun udah suara Pak Haji. Iya. Aduh Pak Haji lagi. Iya. Nah, jadi ada kencing. Iya dikencingin. Masih di kampung. Iya, jadi ini ilmu kencing ini ilmu guguk, ilmu anjing. Anjing tuh kalau baru dikeluarin dari rumah untuk menguasai daerahnya dia diangkat kakinya dia pipis. Itu wilayahnya dia. Itu jadi wilayahnya dia semua, itu jadi semua punya dia. Atau kalau memang kita kagok, cebok alat kelamin kita bangun tidur sebelum pipis air cebokannya disiram ke tanah itu. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Nanti Jamnya jadi milik. ada jam tertentu nggak usah. Jamnya bisa. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pasti tanah ini tahun ini jadi milik saya. Pasti tanah ini tahun ini jadi milik saya. Entar tahun ini pasti jadi milik. Amin. Bulan ini pasti jadi milik saya. Pasti bulan ini jadi milik. Nggak mungkin enggak. Maksudnya ada jam tertentu untuk Oh bebas. Bebas. Itu nyamannya. dan nggak mesti seluruh tanah yang penting nempel. Bos, lo cerita kos-kosan lo kosong. Lo praktekin ilmu RDI apa coba? Kos-kosannya kosong. Iya, kalau Kontrakan rukonya kosong. ruko itu kan banyak, ada 15, belum banyak apa kiri kanan juga banyak yang punya ruko. Jadi kalau ruko itu mau kosong, saya langsung, papa ingetin mama ya. Nanti habis sholat isya, mama mengeluarkan celana dalam bekas mau pakai Seharian. untuk semalaman untuk direndam, dan pagi-pagi habis sholat subuh disiram. Gitu. Jadi kadang-kadang istri saya habis malam itu, pas malam itu udah nyiramin air celana dalam itu pakai buat ceret yang buat nanam pohon itu, buah yang warna hijau itu, buah yang kayak siram gitu. Siram tanaman. Terus kadang-kadang tetangga udah lewat, banyak yang lewat gitu. Bu Haji lagi nyiram air Yasin ya Bu? Iya gitu. Misalkannya kita. Padahal bukan air Yasin, air cebokan alat kelamin istrinya dia. Tapi kan tetangga taunya tuh nyiramin air Yasin. Air doa. Biar bawa rezeki ya kan. Tapi kencingnya nggak dimasukin pas cebokannya aja di Enggak. kampung. Jadi banyak orang yang salah paham bahwa kita tuh pas pipis cebok gitu. Bukan. Jadi pas bangun tidur itu, kalau istri saya ya sebelum
pipis itu dicuci dulu itunya apa Kelaminnya. pinya. Jadi itu Ditampung, yang ditampung. tampung. Belum kencing tuh. Ya sebelum kencing. Jadi bukan habis kencing baru dicebok. Bukan. Oh gitu. Terus untuk air yang kalau saya yang maisi itu lebih sukanya ke itu Pak, air apa? Air rendaman celana dalam karena Celana dalamnya udah dipakai seharian iya, atau yang iya. baru? Karena istri saya bilang celana dalam papa sama mama manjuran mama, ya udah punya mama aja saya bilang gitu. Karena dia lebih yakin lagi punya gue tuh lebih itu kayaknya lebih manjur. Jadi celana dalam dipakai seharian. Seharian Terus direndamnya jam? habis asar kan bisa asar kan mau mandi itu kan udah dibawa gue ganti kan. Jadi malamnya itu direndam di ember. Setelah direndam semalaman mau habis sholat subuh baru masukin ke dalam dalam ceret itu baru siramin. Jam pagi jam 5 kita siram, jam asar tuh udah banyak yang telepon. Bu Haji, ini rukonya berapa per tahun? Bisa buat salon nggak? Bisa buat nasi padang nggak? Banyak sekali. Itu dalam hitungan nggak sampai berhari-hari ya. 1 hari aja udah mulai ramai. Mungkin pagi siang sore itu udah mulai ramai sampai istri saya mau tidur banyak WA banyak karena kita pasangin di kontrakan gitu kan. Kalau pertama-tama dulu itu 3 hari baru mulai, tapi sekarang itu udah mulai terbiasa kali ya karena kita biar latihan jadi dan kita yakinnya lebih mantap lagi. Yakin pas kalau udah di serehatin kayak gitu sore-sore itu udah banyak yang telepon. Asar juga banyak telepon. Bu Haji ada saya tadi lewat tempat Bu Haji ini nomor teleponnya dikontakin berapa duit per tahun misalnya 25 juta per tahun atau berapa bisa buat salon nggak buat stay mobil kemarin tuh stay mobil atau apa kita kan ingat juga kalau mau stay mobil kita ingat juga kan ada 15 itu kan sumurnya Jepangnya itu ada cukup buat semuanya gitu. Jadi kadang-kadang kita selektif juga kayak gitu. Kadang-kadang misalnya ada salon tapi seberang kita itu ada juga yang punya salon jadi kita nggak mau juga jadi kita biasanya agak selektif di situ aja. Jadi disiramin ke seluruh? Enggak di depannya aja. Oh depannya aja? Depannya aja. Okay. Doanya seperti tadi dengan marah Allah biasanya alhamdulillah dulu 9 kali. Alhamdulillah 9 kali dengan marah Allah SWT yang maha penyayang dan masihlah amin-aminnya anak yatim kan sampai pimpinan jadi hari Haji Dwi Susanto ruko saya ini dikontrak tahunan dengan membayar harus direkam cash. nih kayaknya nih. Wow. Tunggu. Udah tahu apa ya. Pokoknya ibu sama bapak biasa kreasiin sendiri aja Pak. Ya enak nih buat gimana. Misal bapak mau berapa ratus juta atau berapa tahun terserah yang penting kita yakin aja. Jadi alhamdulillah 9 kali. Iya. Terus apa lagi Pak coba? Alhamdulillah 9 kali. Kalau saya istri saya alhamdulillah 9 kali. Nah terus berikutnya dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang dengan wasilah amin anak yatim kadang memberi pimpinan dari Bapak Haji Dwi ruko saya hari ini minggu ini bulan ini tahun ini laku terkontrak tahunan dengan membayar tunai gitu. Siap. Nah mau saya nih Pak, yang gampang-gampang dipraktekin dulu. Seperti kita dulu pernah sekolah ujian, apa kata pengawas? Yang gampang-gampang dulu ya dikerjain ya. Nah yang mana yang gampang? Kerjain deh. Yang susah-susah sambil jalan. Kedua, saya mau Bapak paksain hajatnya. Otomatis saya juga mau paksain dong ibadahnya. Orang kita lagi maksa hajat, maksudnya ibadah nggak maksa. Nah saya mau di bulan ini, di bulan Mei harus cair 10 miliar. Gimana caranya? Harus cair. Ya itu tadi, ibadahnya maksa. Ekstrim. Iya dong, karena kan hajatnya ekstrim. Nggak jual aset, tapi cair 10 miliar. Jadi jangan terpikir jual aset lagi. Jangan dong Bu, saya nggak setuju. Kalau jual aset ngapain mesti kesini? Gak usah kesini juga laku. Iya, ngapain? Udah jauh-jauh. Saya ini, saya makasih bilang salah satu penyakit tadi jengkel. Nah, saya mau ndak punya utang. Aset saya mau saya jual, ini ndak. Nah, pokoknya jangan sampai jual aset. Masa sih jual aset bikin malu. Iya.
saya tidak ada masalah malu, yang penting saya tidak punya utang. Iya. Ah, Saya itu tetap aja. bertahan. Jadi tetap anunya itu, tapi enggak bertengkar, cuma Iya. gitu aja. Tapi kenyataannya saya enggak bisa jual di sana, Mm-mm. yang di sini ibunya enggak bisa jual juga. Mm-mm. Nah, akhirnya sedangkan hidup berjalan, ya gestun dah dia. Iya. Alhamdulillah, Iya. syukur, alhamdulillah. Masih ada syukur. solusi. Masih ada solusi. Gestun Tapi aja. belum dibarengi dengan ibadah ekstrim. Iya, dengan ibadah Saya ekstrim. baru tahu, kalau saya sebelumnya sudah. Nah, saya bilang tadi bulan Syawal malah ketemu dengan bapak ini tambah meningkat saya. Mm-mm. Nah, saya biasa sholat, ya badiah qabliyah sudah, Mm-mm. ya, baca Quran sudah, pesan sudah, malam selalu sholat tahajud, Mm-mm. gitu kan, tapi sedikit. Mm-mm. Nah, kalau ini tambah baca Quran tadi, tapi maksimalnya itu cuma 6 Nah, juz. Insya Allah nih Pak Dwi ini amal jariah ya, orang nambah pahala. iya makanya orang bilang, Ji, kenapa sih lah papa maksain ke tamunya? Karena gue mau tabungan 1 poin di akhirat, bos. Kan kalau bos berhasil, saya kan pasti dapat. Kalau dunia kan kita udah punya ya. Anak saya 3 ya, dokter. Semuanya punya klinik K24, K24. Klinik punya 3-3-nya. Saya udah pakai Hammer, udah pakai Rubicon, Alphard kita 4. Udah Land Cruiser, udah Pajero Sport Dakar, ya udahlah, tinggal jalan. Supir 5, tambah 1 ya 6. Kan nggak enak ya Pak Haji. Tinggal Orang duduk. tua ke anak begini kan nggak Iya. enak ya. Ini Pak Haji baru Buat ibu yang baru 2 hari. 2 hari beneran. gabung, welcome to the club kandang B Yes. RIAY. Yeah, welcome to the jungle. Tapi saya harus tidur cepat sekarang. Sama apa? Milk ya. Ya, Milky. Ini bu, kalau sudah tahu ini Pak, semangatnya tinggi. alhamdulillah. Saya ajarin sholat duha, doa duha setiap pagi. Oh. Cuman ya itu tadi masalah kemesraan tadi terakhir ini. Iya. Nah, itu, Masalah, masa sih kayak gitu. Nah, saya bilang kalau gini nanti rezeki kita mampet. Iya. Benar ternyata. Iya, ucapan adalah karena ngomongnya tadi mampet. Iya ya benar ya, benar ya. Ajarin nyentongin duit, cair 10 miliar tunai. Komplit kok. Gue lagi kena duit pakai itu. Aduh, vitamin D. Hejo. Pak Haji orang itu kan Jawa. Jawa. Istri Palembang, Sumatera. Kita aing banget. Eta tuh langsung seger weh. Hejo kata dia tadi. Ini Bang Bibe dari Pak Haji sama centongnya, centong usianya sudah tua. Ini tidak boleh jangan dibelanjakan, diusahakan. Buat manggil. Umpan. Nanti lihat Mancing. nyentongin ilmunya RDI Haji Marco. Pada ini kertas ada, ini contoh visualnya saja, nanti bahasanya boleh dikembangkan sendiri, yang bahasa profesor kan lebih ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDIY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Biasa ngobrol aja ini. Ganteng datang ya, ganteng. Datang ke tempat saya sini. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Waktunya bebas. Ini untuk mensugesti, kita berafirmasi, visualisasinya pakai ini. Meyakinkan uang. Jadi uang yang sudah diinvestasikan jangan diapa-apain ya. Iya, Seringkali ulang-ulang. Waktunya bebas tadi. waktunya bebas. Biasanya sih ya waktu sholat Habis sholat, habis doa, lagi kan lagi tenang kita. apa lagi kasas sajadah.
kan kita sholat tahajud di masjid, berarti pulang ke rumah. Kalau di masjid apa? Ada naruhnya harus gimana enggak kan? Enggak ada. Di mana aja boleh. Tapi nggak boleh buat dibeliin. Nah mau saya Pak, ibadahnya harus maksa sekali lagi. Karena hajat kita maksa. Terutama yang tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Yang kedua, paksain Bapak gimana caranya, bisa nggak bisa, sholat taubat harus dikerjain. Nah Pak Haji, ada gak sih yang lebih urgent lagi? Selipin deh satu. Nggak boleh ingat masa lalu. Karena kita diciptain nama Allah, kepalanya nggak bisa nengok ke belakang. Jadi kita nggak boleh lihat ke belakang masa lalu. Karena Allah nggak nyiptain kita bisa nengok ke belakang. Nah kita kadang suka inget masa lalu. Suka nyesel. Coba kemarin kalau gue nggak titipin di koperasi. Nggak boleh dong. Iya kan itu udah berlalu. Biarin aja. Kita tatap ke depan. Bapak lihat mobil. Mobil depan kacanya gede. Yang belakang kan kacanya kecil. Nggak mungkin yang belakang kacanya gede. Yang depan kacanya kecil. Nggak mungkin. Jadi itu masa lalu. Nggak boleh diingat-ingat. Maaf Haji, nih antara suami istri. Boleh. Nah, kebetulan ya, Iya. saya itu kalau sudah lewat saya nggak ingat sama sekali lagi. Mm. Kebetulan istri saya sangat ingat sekali. Nggak Nah, itu gimana tuh? boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Itu yang. Sama Saya siapapun. kalau sudah lewat, sudah, ditakut. Sama mantan pun nggak boleh Pak. Karena mantan kita stempel bangsat. Jadi si mantan itu adalah bangsat. Nggak boleh diinget-inget si mantan. Karena mantan kita bikin stempel di RDY bangsat. Saya Kita- sama sekali tidak pernah menyebut nama mantan, tidak pernah ingat, tidak pernah marah. Bahkan saya doakan supaya kebaikan. Nah, kalau misalnya, maaf lagi Maya, istri cemburu sama mantan gimana? Nggak boleh. Nggak boleh soalnya. Nggak boleh. Bu, percaya Bu bahwa mantannya udah diiris, dihapus. Harus percaya. Jadi nggak boleh Pak. Masalahnya mantan ini bukan cerai mati. Masih ada gitu kan, Iya. punya suami. Nah ibunya ya kalau saya menganggap wajar aja dia Iya. cemburu gitu kan. Ya. Berarti sayang. Ternyata tidak boleh juga Pak. Nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Jadi kadang kita nyari, kenapa ya hajat kita lemot? Ya iya lo mesti amalin ini, amalin ini. Kata Allah bohong. Saya Lo mesti amalin ini kalau pengen rumahnya laku, ini lo amalannya. Kalau lo pengen kaya raya tarjim melintir, ini amalannya. Langsung saya jawab, bohong. Kok bohong Ji? Lo masih suka jengkel sama mantan. Karena apa? Karena itu sifat balik lagi ke 18. Akhirnya rusak semuanya. Karena lo cemburu, nggak boleh. Karena lo jengkel, karena lo kepikiran, nggak boleh. Oh cuman itu doang? Iya percuma bos. Kalau mau kaya raya ikut multi level marketing ini, bohong. Udah pakai itu aja sifatnya 18. Nah jadi nggak boleh. Terus Pak Haji saya dengar ini Rokan Pak Haji kalau anak pengen lulus dimasukin fotonya ke itu lagi. Iya ke alat kelamin. Karena kan tuh lahirnya dari alat kelamin ibu. Ngapain fotonya? Ditempel di alat kelamin ibu boleh. Jadi kalau mau ibu ML sama bapak dibuka dulu fotonya. Karena kalau nggak takutnya masuk tugas saya juga. Iya. Berapa lama Pak Haji? Ini kan ya. Kalau mau tidur, jadi ibu berhubungan suami istri dulu sama bapak, udah selesai, alat kelamin bapak udah selesai masuk, baru fotonya kita kempit di alat kelamin ibu, ibu bawa tidur Oh sampai pagi sampai pagi. ada niatnya? Itu tadi putra kita, ya pinter ranking, manjur Bu, karena lahirnya dari alat kelamin kita situ. Ini sebenarnya ilmu zaman dulu bos. Nih bos, contoh ya bos. Tadi kan yang masuk sebelum bapak orang mana? Nah, dia tuh pakai celana dalam dibalik. Nah itu tuh apa tuh? Nggak taunya kan saya bilang kalau mau orang nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis, celana dalam dibalik. Saya bilang gitu. Nggak taunya dia orang Bugis. Ya Allah Pak Haji, itu ilmu saya banget. Jadi saya kecil itu kan suka ngetes ilmu goib tuh. Nah kita nih wajib pakai celana dalam dibalik karena kalau enggak kena santet. Itu di Bugis udah ada 1000 tahun yang lalu.
Nah kita ngomong begini, tapi kan yang di YouTube ngomongnya ini ilmu aliran sesat. Salah dalam dibalik. Enggak lah, ini udah ada di Bugis, Bos. Jadi celana dalam harus dibalik sehari-hari ya? Iya. Pakai panty lebar kalau perempuan Bisa. tetap bisa. Iya. Balik, Cari biar dibalik. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan mungkin kena kecelakaan. Amit-amit jangan baik, jangan sampai mengujumin lagi. Dia naik mobil, baru belajar, bukan nginjek rem malah nginjek gas, masuk ke truk tronton, nggak mati. Iya, anak Ibu Karmila. Anak Bu Karmila, dokter dari Cirebon di Semarang, iya. Ada kuli bangunan nih, lagi kerja, kepleset, jatuh. Herannya bajunya nyangsang di besi, hidup. Testimoni di sini dia pakai celana dalam dibalik. Coba kalau pakai celana dalam nggak dibalik, jatuh lantai 12 mati. Mati. Ada lagi tuh orang Palembang, dia pakai celana dalam dibalik, pacarnya pakai celana dalam dibalik. Disuruh sama papanya, pokoknya lo wajib pakai celana dalam dibalik. Tabrakan hancur 80%. Hancur mobil 80%. Dianya hidup, pacarnya hidup. Ya betul? Papahnya kesini khusus testimoni. Terima kasih Pak Haji, anak saya hidup, pacarnya hidup. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Oh, BH-nya dibalik? Iya, Gimana caranya BH dibalik? dibalik. Susah kalau buka. Oh, selain celana dalam BH dibalik? BH dibalik. Kalau laki-laki celana dalam Tadi dibalik. bilang baju dibalik juga. Iya. Dan ini ilmu nggak taunya tadi dari orang Bugis. Iya. Katanya ini udah ilmu nenek buyut saya. Karipan lokal. Pak Haji pada saat saya nonton YouTube itu, saya harus berangkat ke sini. Saya harus berangkat. Makanya dia paksain tadi dari Bugis tadi kan privat ke sini. Makasih ya Pak Haji, saya udah praktekin manjur banget. Yang mana Bu? Celana dalam dibalik, padahal itu ilmunya nenek saya. Pada saat saya tanya, kata nenek saya itu kan zamannya buyut kita. Emang ada? Kirain udah nggak ada, kata gitu. Ada di Bogor. Berangkat, dia berangkat kan tadi. Berarti saya ini pasti akan testimoni nanti, Pak. Pasti dong bos. Saya maunya 10 miliar per bulan. Tanpa kerja. Nah, Pak Haji, kenapa Bapak kalau di vlog-vlog kan selalu bilang 10 miliar terus? Karena rata-rata yang pada cair 10 miliar. Tidak ada yang di bawah 10 miliar. Tidak ada yang di bawah 10 miliar. Saya belum pernah dengar. Bapak nih, alhamdulillah sih. Cuma Ya. ngomong 10 miliar awalnya ya. Mm-mm. Masih skeptis lah sama Mm-mm. Bapak ya. Pak Haji. 10 miliar ternyata itu. Iya. jawabannya. Tidak ada tamu RDA yang cairnya di bawah 10 miliar. Nggak ada. 9M pun nggak ada. Rata-rata 10 miliar ke atas. Walaupun background kami hanya seorang. Betul. Nih Bu. Coba lo cerita Nasrullah cair berapa tuh? 21 miliar. Nah ibu lihat di YouTube atau di Google-nya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki. Dia cair 21M. Padahal dia cuma meraktekin sholat taubat 57 kali. Tidak ada baca Quran 12 juz. Tidak ada sifat 18. Nggak ada kan? Hanya itu doang bisa cair 21. Konsisten ya. Iya. Dan itu harus berjalan terus konsisten. Terus. Ibarat kata Yang udah. kesininya istrinya. Ya Pak Haji ya. Oh itu kuantum ikhlas. Jadi ada penulis buku Kuantum Ikhlas, Mas Nunu, Pak RB Sentanu. Alhamdulillah juga hajatnya terkabul. Kesini istrinya Mbak Vivi Sapitri. Terima kasih Pak Haji. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin dia nonton kali. Penulis buku Kuantum Ikhlas. Karangan RB Sentanu. Penulisnya RB Sentanu. Panggilannya Mas Nunu. Nah istrinya kesini namanya Mbak Vivi Sapitri. Makasih Pak Haji. Makasih. Bener Mbak, benernya aku kesini disuruh sama suamiku tercinta. Praktek ilmu RDA ini. Iya betul makanya. Jangan, makanya nanti coba dipraktekin. Saya tunggu hasilnya. Siapa dulu yang memulai bebas. Bapak dulu boleh, ibu boleh. Tapi yang paling manjur ya istri. Karena kalau istri yang nawarin dulu, balasannya dari Allah. Masuk surga tanpa hisab. Tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa akhirat. Kenapa? Karena di dunia udah disiksa sama profesor. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Terima kasih banyak. Terkabul ya. Amin. Insya Allah. Cair 10 miliar ya. Terkabul. Alhamdulillah.